Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di rumah bisa dengar suara saya ya? Bisa Pak? Bisa Pak. Oke, ya, baik. Jadi selamat pagi semuanya, baik yang ada di ruangan kelas maupun yang ada di Google Meet ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita kembali melanjutkan untuk perkuliahan hybrid basis data terapan untuk Prodi Tekom kelas D ya, kelas D. Jadi agenda kita pada hari ini ini ya, pengantar constraint ya. Jadi kita melanjutkan proyek kita yang kemarin ya, yang kemarin saudara sudah buat basis datanya itu ya. Kita sekarang tambahkan tentang primary key dan foreign key. Jadi constraint itu sebenarnya suatu batasan gitu ya. Yang kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini adalah primary key dan foreign key. Jadi di sini kita akan lebih banyak praktek ya. Jadi yang perlu saudara persiapkan adalah mungkin saudara bisa menyalakan ya database masing-masing beserta interface-nya ya. Jadi yang menggunakan phpMyAdmin silakan saudara siapkan phpMyAdmin-nya. Jadi di sini saya menggunakan phpMyAdmin ya. Nah, kemudian setelah itu saudara bisa menyiapkan database baru yang kosong ya. Di sini saya bikin database baru. Nah, di sini kita isi nama bebas ya. Di sini saya ada BDT 1, 2, 3, jadi saya bikin baru BDT 4 misalnya. Jadi di sini kita mulai dari awal ya. BDT 4. Nah, nanti kalau sudah berhasil dieksekusi, maka dia akan muncul ya di database-nya. Dan ini masih kosong, belum ada tabel ya. Karena kita baru saja membuat sebuah database yang baru, di mana belum kita definisikan tabel-tabel yang ada di dalamnya. Mungkin ada yang masih kesulitan untuk MySQL-nya? Sudah bisa kemarin ya? Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide-nya ya. Nah, di sini mungkin saudara bisa juga download dari E-Link ya. Di E-Link itu sudah saya upload PowerPoint-nya ya. Di mana di situ ada slide ini. Nah, ini bisa saudara coba ya. Jadi saran saya saudara bisa ngetik manual ya, supaya bisa memahami karakter-karakter yang dituliskan. Jadi untuk proses pembelajaran ini lebih mudah kalau saudara ketik manual ya. Tapi karena mungkin di pertemuan ini waktunya hanya terbatas ya, jadi kalau saya mungkin nanti akan copy paste saja di sini. Jadi mungkin kita bahas dulu dari baris per barisnya ya, untuk mengingat kembali pada pekan yang lalu apa yang sudah kita buat ya. Kita pekan yang lalu membuat dua tabel ya, tabel pemilik dan tabel kendaraan. Jadi ada orang, ada kendaraan yang dia miliki. Kemudian saudara bisa lihat di sini untuk tabel pemilik, nah dia memiliki tiga atribut ya, nama, NIK dan hobi ya. Nah di situ terdapat perbedaan ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang kemarin, ini ada bedanya dia. Bedanya apa di sini? Dari sintaksnya ya. Coba sambil dibuka yang kemarin.
Ini yang kemarin, kemudian ini yang baru ya. Nah, jadi ini ya, bedanya apa nih? Yang di sebelah kiri yang hari ini ya, dan yang kemarin. Mungkin saudara bisa Ada bisa foreign key-nya, menemukan. Pak. Ya, foreign key-nya Mas ya. Foreign key-nya yang di tabel apa? Yang di tabel kendaraan, Pak. Ya, di tabel kendaraan. Kemudian ada perbedaan lagi enggak? Dari sisi sintaksnya? Ada ini Pak, roda in default 2. Itu udah ada ya, maaf Pak. Saya lihat. Di tabel primary key NIK-nya kenapa nih Mas? Oh iya, jadi mendeklarasikan primary key-nya berbeda ya. Jadi kalau yang kemarin kita deklarasikan inline ya dalam satu baris yang sama, nama NIK integer primary key ya. Yang kemarin seperti itu. Tapi yang sekarang kita NIK integer not null gitu aja ya. Kemudian baru di baris bawah sendiri itu ada primary key ya, NIK. Jadi kita set di baris terpisah ya. Sama juga di bawah ya, yang tabel kendaraan juga sama, kita deklarasikannya di bawah ya. Primary key-nya tidak kita deklarasikan inline ya, tapi di baris yang berbeda atau di bagian yang berbeda ya. Jadi dari style penulisannya berbeda. Jadi kita bisa bervariasi ya, kita bikin SQL itu penulisannya bisa macam-macam ya. Jadi bisa kita bikin inline, bisa juga kita bikin di bagian yang lain. Ya, jadi ada dua perbedaan itu ya, intinya dari yang kemarin dan yang sekarang. Tapi perbedaan yang prinsip itu adalah yang tadi, yang pertama ya, foreign key ya. Foreign key yang kemarin tidak ada, sekarang jadi ada ya. Kita lihat di situ pendeklarasian foreign key ya. Foreign key dalam kurung NIK pemilik ya. Artinya dia mendeklarasikan bahwa NIK pemilik yang ada pada tabel kendaraan itu adalah suatu reference ya. Dia tertaut ya. Dia tertaut ke tabel lain ya. Jadi dia NIK pemilik itu tertaut dengan NIK di tabel pemilik. Jadi connect ya. Jadi kita lihat di sana deklarasinya foreign key dalam kurung NIK pemilik ya. Kemudian ada references ya. References. Kemudian pemilik itu adalah nama tabelnya ya, pemilik. Kemudian dalam kurung NIK itu adalah nama atributnya atau nama kolomnya. Jadi dia mengacu ke sana ini. NIK pemilik ya. Jadi kita set ini NIK pemilik integer ini, dia mereferensi ke tabel pemilik kolom NIK. Jadi ini nyambungnya ke yang ini. Ya. Itu perbedaan mendasar yang kemarin dan sekarang. Jadi karena sekarang kita sudah menambahkan constraint foreign key ya. Kalau kemarin kita hanya constraint primary key. Nah, setelah saudara sudah copy paste ya. Sebentar ini saya copy paste dulu. Ini saya jalankan ya di
interface yang saya gunakan. Jadi masuk ke bagian scriptnya ya, SQL bisa kita paste di sini. Nah seperti ini ya. Jadi ada 2 statement di sini yang akan kita eksekusi ya, untuk tabel pemilik dan tabel kendaraan. Kita klik tombol Go ya. Dia akan diproses oleh MySQL. Nah kalau berhasil akan muncul seperti ini ya. Dia akan menghasilkan 2 tabel ya. Jadi tabel pemilik dan tabel kendaraan. Kalau kita lihat di struktur database BDT4 yang tadi saya buat ya. Kalau ini saya klik di sini nanti sudah ada 2 tabel sekarang. Ini ada 2 tabel ya. Kendaraan dan pemilik, atau di sini juga muncul kendaraan dan pemilik. Kalau kita lihat strukturnya dari tabel pemilik, kita lihat struktur ya. Nah, di sini misalnya struktur, kita bisa lihat ada 3 kolom ya, nama, NIK, hobi, di mana NIK dia ada constraint-nya, dia kunci emas ya. Kunci emas kalau di PHPMyAdmin itu artinya adalah dia primary key ya. Dia primary key. Sekarang kita lihat struktur dari kendaraan ya. Dari kendaraan nah di sana ada 2 kunci ya, ada 2 kunci. Jadi yang nomor mesin itu kuncinya emas ya, sedangkan NIK pemilik kuncinya silver di sini ya. Jadi yang kunci silver ini dia menandakan foreign key-nya ya, dia foreign key. Jadi ada 2 kunci di sini. Nah kalau sudah setelah ini kita lihat slide berikutnya, apa yang diperintahkan di situ. Nah ini ya, silakan saudara coba dijalankan ya. Kita insert ya. Kita insert ini suatu data baru ya. Jadi kita kembali ke tempatnya script SQL-nya. Nah, kita akan melakukan insert di sini sekarang. Jadi insert into kendaraan ya, nomor mesin, NIK pemilik, merek, model, dan roda. Nomor mesinnya kita set MSN 001. Kemudian NIK pemilik 123456789, mereknya Honda, modelnya Beat, rodanya 2. Ini coba saudara eksekusi, apa yang terjadi ya? Dan mengapa alasannya gitu ya. Jadi apa yang terjadi dan mengapa kok seperti itu dia. Silakan mungkin ada yang sudah berhasil bisa disampaikan hasilnya gimana. Di situ gagal ya Mas ya. Apa kira-kira penyebabnya apa Mas? Di pemiliknya belum ada NIK yang sama ya Pak. Iya, di pemiliknya belum ada NIK yang sama ya. Jadi nggak bisa. Iya. Jadi apa yang menyebabkan itu dia ditolak itu karena adanya apa? Kalau yang tabel yang kemarin, yang minggu lalu, ini kan masuk kan ya? Masuk-masuk aja dia, tapi yang sekarang dia ditolak. Karena kita sudah pasang apa? Kalau di Foreign key, Pak. foreign key ya, karena kita pasang foreign key ya. Jadi dia akan ngecek di sini ya. Karena kita pasang foreign key yang mereference ke pemilik NIK, maka setiap kita insert data NIK pemilik itu dia harus match dengan pemilik yang ada di induknya ya. Dalam hal ini tabel pemilik itu adalah induk dari tabel kendaraan ya. Jadi NIK pemilik harus ada di NIK di tabel pemilik ya. NIK pemilik di tabel kendaraan itu harus sama dengan NIK pemilik di tabel pemilik. Karena dia mereference ya, harus sama, harus datanya harus istilahnya terintegrasi ya. Jadi tidak boleh datanya
tidak terintegrasi, yang satunya di tabelnya ada referensinya, satunya tidak ada. Nah, sekarang kita coba yang ini, yang SQL yang kedua. Insert into pemilik ya, nama, NIK, hobi ya. Value-nya bobo, kemudian null, kemudian membaca. Ini apa yang terjadi di sini? Gagal juga Mas ya. Alasannya kenapa Mas? Karena NIK-nya null ya. Kita lihat di deklarasinya, NIK-nya dia integer dan not null ya. Jadi karena dia dideklarasikan sebagai not null, maka ketika kita insert dengan nilai null, dia akan ditolak ya. Jadi yang query yang kedua ini dia gagal karena NIK-nya null ya. Karena NIK itu harus ada, tidak boleh kosong ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Yang berikutnya ini ya. Kita insert sekarang dua data ini. Bisa ya Mas ya? Jadi kita insert pemiliknya dulu ya. Kemudian kendaraan. Ini kalau skripnya dibalik, kira-kira jalan enggak ini? Misalkan yang ini kita cut gini ya. Kita balik gini ya. Itu kira-kira sama enggak efeknya? Kalau di kasus ini? Beda ya? Kalau dibalik? Beda, Pak. Beda Pak, beda. Kalau dibalik gimana kira-kira? Error Ada apa? Nanti error, Pak, karena belum ada nick pemiliknya. Iya. Karena insertnya masih di bawah, Pak. Jadi insert kendaraan dulu baru pemiliknya. Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus lihat ini urutannya ya. Karena ada reference, dia harus ada yang direferensi dulu ya. Jadi kalau seperti ini kita eksekusi. Nah, dia masuk ke database ya, ada 2 row, ada 2 baris yang masuk. Yang pertama masuk di tabel pemilik, yang satu lagi masuk di tabel kendaraan ya. Jadi kalau kita lihat di tabel pemilik ya, select bintang from pemilik misalnya. Nanti dia akan muncul. Ini ya, Bobo ya, namanya Bobo, NIK-nya ini, hobinya ini ya. Dan kalau yang satu lagi dari apa namanya? Kendaraan ya. Kendaraan kita bisa cek sudah masuk atau belum. Nah, ini ya sudah masuk ya. MSN 001 pemiliknya ini ya 123456789, di mana itu adalah Bobo ya. Kemudian mereknya Honda, tipenya Beat 2 roda. Jadi ini untuk yang script ini dia berhasil ya. Karena apa? Karena referensinya sudah ada ya, dan dia sesuai dengan referensinya. Nah, berikutnya silakan saudara coba yang ini ya. Ini script apa ya? Update ya. Jadi kita bisa lihat update pemilik ya. Pemilik itu adalah nama dari tabelnya ya. Jadi kita mengupdate tabel pemilik. Kemudian ada perintah di sini set ya. Update tabel pemilik set. Yang kita set adalah kolomnya ya. Di sini kolom NIK kita set dengan angka 987654321 ya. Tapi kolom yang mana yang akan kita set? Kita tambahkan where-nya ya.
NIK sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dengan kata lain kita ingin mengubah NIK dari Bobo ya, yang tadi awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita revisi ya, kita ganti dengan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Update-nya ini fail atau sukses? Fail. Bisa dijelaskan Mas alasannya? Gimana? Karena? NIK-nya merupakan foreign key, iya. Iya. Jadi dia sebagai foreign key yang digunakan pemilik kendaraan. Nah, kalau dia diubah, itu kalau diubah konsekuensinya apa kira-kira? Kenapa kok ditolak sama MySQL-nya? Kenapa nggak boleh diganti? Kalau yang Bobo jadi kepala 9, nanti akibatnya apa dia? Yang kendaraan nggak ngedetek ya, yang kendaraan masih tetap NIK 1, 2, 3 ya. Ketika yang di Bobo, yang di pemilik itu sudah diganti menjadi 987 ya. Jadi datanya jadi nggak sinkron ya. Harusnya kalau yang satu diganti, yang lainnya juga harusnya diganti juga gitu kan ya. Karena dia saling tertaut ya, dia saling tertaut. Nah jadi dia akan ditolak oleh MySQL ya, oleh database-nya. Karena kita ingin mengubah sesuatu yang dipakai oleh tabel lain ya. Kalau itu diubah, maka yang di tabel lain harusnya juga harus diubah supaya konsisten datanya. Nah, bagaimana caranya untuk kasus ini ya? Saudara bisa lihat di sini. Perintah pertama drop ya. Jadi kita pakai drop ya, nggak pakai alter ya, karena di MySQL ini kemampuannya tidak selengkap dari DBMS yang lain ya. Jadi kita coba drop semua tabelnya ya, tabel kendaraan kita drop dulu, kemudian tabel pemilik ya. Jadi urutannya harus tepat karena ada referensinya ya. Jadi yang pertama dihapus harus tabel kendaraan dulu, karena tabel kendaraan adalah child-nya ya. Kalau kita hapus induknya, nggak bisa nih child-nya, nggak punya pegangan dia. Kalau kita balik pemilik dulu dihapus, nggak bisa, ditolak oleh DBMS karena itu melanggar foreign key ya. Karena ada sesuatu yang dipakai oleh tabel lain, maka dia nggak boleh dihapus ya. Tapi kalau kita menghapus kendaraan dulu boleh, karena kolom-kolom di kendaraan itu tidak digunakan di tabel lain. Jadi kendaraan dulu dihapus, kemudian baru pemilik ya. Kemudian untuk membuat kebalikannya, kita bikin induknya dulu, baru kita bikin anaknya. Jadi kalau kita create, berarti kita create pemilik dulu, baru kemudian kita create kendaraan ya. Kalau dibalik nggak bisa, nanti gagal di foreign key-nya ya. Karena dia belum ada, kita merefer ke sesuatu yang belum ada, nggak bisa. Nah di sini kita bisa lihat ya perbedaannya ya, yang warna merah itu ya. Jadi pada foreign key itu ada tambahan on update cascade ya. Itu artinya apa? Ketika dia diupdate di induknya, maka yang child juga akan ngikut update. Jadi datanya tetap konsisten ya. Nah setelah kita drop ya, jadi kita jalankan dulu ini skripnya. Sebenarnya kalau kita pakai DBMS seperti Oracle gitu ya, MySQL Server, itu bisa pakai alter table ya untuk mengubah constraint ya. Tapi karena MySQL itu biasanya fiturnya terbatas ya, karena database gratis ya, ini agak sulit ya. Saya tadi coba belum berhasil, akhirnya saya drop dulu aja. Untuk alter table-nya, untuk untuk constraint kayaknya sepengetahuan saya masih minimal ya. Kalau alter table hanya mengubah tipe data, misalkan varchar 50 jadi 100 bisa.
Tapi kalau berkaitan dengan constraint ini saya masih belum bisa ya. Atau mungkin saudara kalau mau nyoba juga silakan. Jadi di sini kita drop aja tabelnya. Jadi kalau drop table mesti ada peringatannya ya, karena ini termasuk perintah yang berbahaya ya. Kita menghapus data ya. Nah ini ya. Jadi yang pertama kita hapus tabel kendaraan, kemudian kita hapus tabel pemilik, kemudian kita bikin lagi ya tabel pemilik dan tabel kendaraan. Tapi di sini dia ada on update cascade ya. Nah kemudian kita insert lagi sekarang datanya ya. Kita insert lagi datanya yang tadi sebelum kita update. Ya kita insert lagi, kita ulang lagi nih ya. Kita insert Bobo dan Honda Beat-nya. Ya ini ya. Kita insert datanya. Jadi posisinya sudah kembali lagi ya. Setelah itu kita update sekarang nanti ya. Setelah ini kita ingin mengupdate NIK-nya si Bobo ya, 123456789. Ini kita akan ubah ke 987654321 ya. Jadi gini ya, kita update. Nah ini gimana hasilnya? Masih error atau sudah berhasil ya? Coba saudara jalankan ya. Berhasil ya Mas ya? Ya. Kita jalankan di sini. Berhasil ya. Sekarang kita lihat ya. Yang di kendaraan ya. Select bintang from kendaraan, apakah dia NIK-nya sudah terbaru ya? Kita bisa cek di sini. Untuk MSN 01 ya, ini milik Bobo tadi ya. Nah, NIK-nya sudah 987 ya, sudah enggak 123 lagi. Jadi dia sudah ngikut dari updatean induknya. Karena tabel pemiliknya diupdate, maka tabel kendaraan juga ikut terupdate secara otomatis ya. Jadi ini adalah tambahan constraint on update ya. Ini. Nah, selain on update ada apa lagi? Ada lagi yang namanya on delete ya. Jadi kalau kita menghapus data misalnya ya di tabel di tabel induk, harusnya data di tabel anak itu juga akan berubah juga ya. Nah itu berlaku di on delete ya. Jadi ada on update, ada on delete biasanya. Jadi itu adalah aturan-aturan integritas ya. Jadi di sini ada tiga aturan integritas. Jadi yang pertama adalah default policy ya. Default itu yang tadi pertama kita bikin foreign key tapi tanpa embel-embel ya. Jadi hanya foreign key aja. Kalau hanya foreign key aja ya sudah, dia kalau kita update enggak bisa. Kita delete juga enggak bisa. Karena dia dipakai oleh child-nya ya. Itu default policy. Jadi dia di reject ya. Modifikasi yang melanggar itu semuanya di reject. Kemudian berikutnya ada cascade policy yang kita barusan coba tadi ya. Cascade policy berarti dia ketika terjadi modifikasi ya, atau terjadi perubahan pada relasi yang direferensi, maka dia akan berefek pada foreign key, nilai dari foreign key-nya ya. Ketika dia terjadi perubahan di atribut yang direferensi, maka dia akan dimimik ya, akan ditiru ya di bagian foreign key-nya. Jadi seperti yang tadi, ketika induknya diganti, anaknya juga ikut berganti. Kemudian yang ketiga, ini namanya set null ya. Jadi kalau delete itu dia biasanya set null. Ini biasanya pada on delete ya. Kalau on update tinggal di mimik ya. Kalau on delete
biasanya set null. Jadi kalau seandainya bobo itu dihilangkan ya, maka nanti NIK-nya yang di pemilik itu jadi null. Itu kalau kita pakai set null ya. Jadi on delete set null gitu perintahnya. Jadi query-nya itu kalau nggak salah dia on delete set null ya. Ini saya belum mencoba tapi ya. Saudara mungkin bisa coba error apa enggak ini. Tapi kalau ini set null, ini kan not null ya ini ya. Kok NIK-nya bisa null ya, NIK-nya bisa null ya. NIK pemilik integer bisa null. Coba kita eksekusi aja. Pakai on delete set null. Jadi kita drop lagi ya tabelnya. Jadi kita drop lagi semuanya, kemudian kita bikin dari awal. Tapi di sini untuk foreign key-nya, constraint-nya kita pakai on delete set null ya. Jadi ketika parent-nya atau induknya di delete, maka nanti NIK-nya menjadi null value-nya ya. Tapi tetap ada motornya, tetap ada. Yang hilang hanya pemiliknya saja. Jadi pemiliknya jadi null. Karena pemilik yang di tabel pemilik sudah dihapus ya, sudah di-delete. Coba kita eksekusi apakah bisa berhasil ya. Jadi seperti ini, tabelnya masih kosong. Kita insert sekarang datanya ya. Nah ini. Ya, kita insert data awalnya. Nah, kemudian kita ingin mendelete ya. Kita ingin mendelete bobo itu ya. Jadi delete from pemilik ya. Kita ingin menghapus bobo ya. Where kita pakai primary key aja ya. NIK kok NIK pemilik? Kenapa? Iya. Tapi enggak apa-apa, ini kan SQL kan bebas ini ya. Ini belum saya ganti tabelnya. NIK sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini ya. Coba dieksekusi berhasil apa enggak? Bisa ya. Coba kita lihat, kita delete ya. Gimana Mas yang di mid? Enggak, tadi keluar NIK pemilik karena Bapak masih masukin SQL di BJT kendaraan, Pak. Oh iya ya. Jadi kita bisa lihat isi datanya ya. Select bintang from kendaraan. Kita lihat di kendaraannya dulu. Kendaraannya harusnya pemiliknya jadinya null ya. Ya, NIK pemiliknya jadi null ya. Kemudian untuk yang from pemilik harusnya dia sudah tidak ada data sama sekali ya. Karena tadi hanya ada satu data bobo ya, kemudian dia dihapus, harusnya zero ya, ini ya. Atau empty ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang on delete ya. Jadi kalau di delete biasanya dihapus hanya
pairnya saja, yang di child, yang dihapus hanya reference-nya saja ya, hanya kolomnya saja, dia nggak ngapus semua datanya. Tapi kalau kita ingin menghapus semua datanya gimana? Misalkan kalau bobo dihapus, maka motornya juga harus dihapus juga misalnya. Ya kita pakai yang on delete cascade ya. Kalau seperti ini, nanti kalau bobo dihapus, nanti Honda Beat-nya juga akan hilang, motornya juga akan dihapus ya barisnya ya. Itu kalau on delete cascade ya. Coba kita eksekusi ya. Ini kita copy aja nih. Ini saya jadikan satu ya supaya cepat. Jadi di sini ya kita drop tabelnya, kita mulai dari awal, kita bikin tabel pemilik, kemudian kita bikin tabel kendaraan, tapi di sini yang membedakan adalah pada foreign key sekarang kita set dia on delete cascade. Yang tadinya on delete set null ya, ini on delete cascade. Kemudian kita insert dua data di sini ya, yang bobo dan yang Honda Beat. Nah ini kita eksekusi. Kemudian sekarang setelah berhasil, sekarang kita coba hapus ya bobo ya. Delete pemilik ya. Pemilik where NIK sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oh, kurang from ya. Delete from pemilik where NIK sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ekspektasi kita adalah ketika kita eksekusi, yang dihapus bukan sekedar tabel dari tabel pemilik saja ya, tapi juga semua yang merefer ke NIK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini coba kita eksekusi, ada yang sudah? Hasilnya gimana? Kedelete semua ya. Ya. Jadi kalau sudah kedelete semua berarti betul. Kita lihat yang pemilik sudah hilang ya, sudah zero. Kemudian yang kendaraan juga sudah tidak ada ya. Jadi ini karena tadi kita menggunakan on delete cascade. Jadi itu adalah fungsi dari constraint ya. Jadi constraint yang kita pelajari di sini primary key dan foreign key. Kalau primary key dia sifatnya unik ya, tidak boleh double. Kalau foreign key dia merefer ke tabel yang lain. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan ya. Jika mungkin masih error atau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas Eldon. Kalau dalam satu script itu, misalnya saya mau update, terus saya mau delete, itu bisa apa enggak, Pak? Apakah langsung ditambah dua-duanya on update sama on delete gitu, Pak? Di double gitu Mas ya. Ini tergantung DBMS-nya ya. Jadi di sini kita on delete dan on update gitu Mas, maksudnya? Iya Pak, misalnya mau habis nge-update terus langsung mau nge-delete lagi gitu Pak. Tapi dalam satu script.
Dicoba aja Mas. Apa maksudnya seperti ini? On delete Iya, Pak. cascade, on update cascade misalnya gini ya. Saya juga belum belum ini ya, belum pernah mencoba ya. Coba kita coba bersama-sama. Jadi ini ya pada foreign key baris ke-19 ya, bisa dilihat references ini ya, on delete cascade, kemudian on update cascade ini ya. Apakah seperti ini Mas Eldon maksudnya? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, kita coba ya. Ekspektasinya kalau kita ngupdate, update-nya bisa di mimik ke child-nya ya. Kemudian kalau dihapus, datanya akan hilang ya dari parents dan child-nya. Sekarang kita coba update dulu ya. Kita coba update dulu. Kita lihat hasilnya ya. Masuk ya update-nya ya. Yang di kendaraan dia jadi 987, yang di pemilik dia juga 987 ya. Jadi on update-nya jalan ya. Sekarang yang on delete-nya ya. Jadi perlu kita hapus sekarang. Delete from pemilik ya. Jadi pemiliknya kita hapus. Where NIK sama dengan 987654321 ya. Karena sudah kita update ya tadi ya. Nah, ini apakah dia jalan juga on delete-nya ya? Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Kita eksekusi. Satu row affected ya. Berarti nggak berhasil nih sepertinya Mas. Oh, berarti yang di tabel kendaraan nggak berubah ya, Pak? Coba kita lihat ya. Ini kan satu row ya. Satu row berarti kan dia hanya ini saja ya. Tabel kendaraan seperti apa dia? Oh, tapi hilang juga di sini. Berarti yang salah ininya mungkin PHP adminnya nggak detect ini. Oh iya, tetap jalan Mas ya. Cuman di PHP admin dia nggak berhasil mendeteksi perubahan di tabel kendaraan. Jadi dia hanya mendeteksi di tabel pemilik saja, tapi tetap efeknya terjadi. Kita lihat di sini kendaraan juga kosong ya. Select bintang from kendaraan, nggak ada value-nya ya, nggak ada barisnya, berarti dia sudah terhapus. Mengikuti terhapusnya si pemilik ya. Jadi kesimpulannya bisa Mas ya, kalau kita kombinasikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Mas. Mungkin yang nggak bisa dikombinasikan kalau kita sama-sama on delete-nya ya. Misalnya on delete cascade digabungkan dengan on delete set null, itu kan bertolak belakang ya. Kalau di delete nanti bingung dia ini mau di delete barisnya atau hanya dinulkan kolomnya. Kalau seperti itu mungkin akan terjadi konflik ya. Tapi kalau selama ini dia berbeda, yang satunya pada saat delete, satunya pada update, itu ternyata bisa, tidak bermasalah. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kemudian ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan project ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan, sebelum kita ujian akhir ya, nanti ada kegiatan untuk
presentasi project ya. Dan ini juga saudara bisa lihat di e-link ya, sudah saya upload dokumennya. Jadi terkait dengan project, jadi ini sedikit saya jelaskan bahwa project perkuliahan ini dikerjakannya berkelompok ya, bukan individu, dengan anggotanya antara 2 sampai 4 anggota. Bagaimana isi dari projectnya? Jadi saudara ditugasi untuk membuat basis data untuk usaha laundry ya. Jadi laundry pakaian itu, kemudian di mana basis data tersebut dapat menjawab pertanyaan berikut ya. Jadi berapakah nilai total transaksi pada bulan April ya? Siapakah pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi? Dihitung dari nominal transaksinya. Berapakah rata-rata nilai total nominal transaksi harian misalnya ya, pada bulan Maret itu setiap harinya rata-rata berapa dia transaksinya? Misalkan 1 juta atau 2 juta per hari, itu nanti dihitung dengan SQL ya. Kemudian yang keempat, siapakah pelanggan yang belum mengambil cucian misalnya. Jadi kita bisa melakukan query untuk mendeteksi ini baju-baju yang sudah dimasukkan tapi belum diambil oleh pelanggan ya. Jadi sudah selesai tapi belum diambil. Nah itu bagaimana kita merancang database yang bisa menjawab itu ya. Jadi beberapa materi memang belum saya berikan ya, nanti kita akan bahas bersama, tapi saudara kalau mau belajar sendiri juga bisa. Nanti ada fungsi-fungsi seperti group by, average ya. Jadi kalau kita lihat di sini rata-rata berarti nanti pakai average. Kemudian kalau nilai total bisa pakai sum ya. Kalau jumlah bisa pakai count ya. Nanti akan di grup, nanti kita akan pelajari bersama juga. Nah, kemudian langkah pengerjaannya, jadi nanti yang dituliskan di laporan ya, itu adalah IR diagram dulu. Jadi dirancang struktur database-nya, kemudian saudara tuliskan DDL ya, untuk mendefinisikan struktur database-nya itu dengan database MySQL atau MariaDB. Kemudian yang ketiga saudara tuliskan DML ya, insert-nya ya, insert, karena ini datanya kita data fiktif ya, jadi saudara insert transaksi setiap hari mulai dari Maret sampai April ya. Jadi ngisinya manual atau di generate silakan ya. Karena nanti dari data itu digunakan untuk menjawab 4 pertanyaan yang tadi ya. Jadi tuliskan dan demokan query untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 4 ya. Jadi supaya bisa muncul datanya, saudara harus ngisi data di database-nya dengan data fiktif. Kita ambil transaksi selama 2 bulan ya. Jadi ini langkah-langkah pengerjaan, kemudian yang dikumpulkan nanti adalah laporan PDF, isinya langkah 1 sampai 4 ini. Kemudian pada waktu penyerahannya di pekan ke-15, nanti kita akan presentasi masing-masing kelompok ya untuk mendemokan ini ya, masing-masing jawaban ini ya, langkah pengerjaan dan ininya. Jadi bebas ya, setiap kelompok mungkin pasti akan mengajarkan database yang beda ya. Jadi untuk mengetahui total transaksi, siapakah pelanggan, ini nanti solusinya pasti akan macam-macam ini. Jadi gambarannya untuk proyek seperti ini. Kemudian nanti ada beberapa tanggal merah ini ya, hari Jumat ini minggu lalu merah ya. Minggu depan juga kena lagi kayaknya ya. Kalau sudah cuti atau belum ya ini ya? Kalau cuti berarti ya 29 ini sudah atau belum ya? Libur apa enggak ya 29 April ya? Ya? Sepertinya sudah libur, Pak. Iya, sudah libur ya. Kalau libur berarti ada 2 yang hilang ya, 15 dan 29. Jadi nanti mungkin saya ganti dengan materi asinkron ya. Ya, jadi mungkin itu. Ya, jadi mungkin itu aja. Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak, baik saya ya. izin bertanya. Oh, boleh ya. Silakan Mas Eldon. Jadi untuk tugasnya itu tidak perlu dikumpulkan ya, Pak? Langsung didemokan gitu, Pak? Ada yang dikumpulkan nanti via e-link Mas.
Jadi yang dikumpulkan itu adalah deliverable ini ya, laporannya dalam bentuk PDF. Ini nanti Oh iya, saya baik, Pak. sediakan di e-link, iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, baik ya. Bila tidak ada yang ditanyakan, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Kita